Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Raja Iblis Salju Titan setuju dengan Huo Yuhao bahwa mereka tidak seharusnya membantai manusia. Dataran es di utara ekstrim adalah tanah perjanjian yang tidak layak huni bagi manusia. Tidak perlu membunuh manusia, mereka hanya perlu mengusir mereka. Huo Yuhao mengangguk pelan dan berkata, rencanaku tidak sempurna. Itulah sebabnya bayi kecil terluka. Bayi kecil. Bagaimana perasaanmu sekarang? Raja beruang es berbalik dan berbaring di tanah, membiarkan lukanya yang membara bersentuhan dengan tanah yang dingin. Ia menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan, kakek. Aku tidak menyalahkan kakek. Kakek sudah memperingatkanku, tapi aku terlalu percaya diri. Aku tidak akan berada dalam kondisi seperti ini jika aku mencoba menghindari serangan mereka." Tai benar, manusia itu menakutkan. Meskipun kita memiliki keunggulan absolut sebelumnya, kita tetap harus membayar harga yang sangat mahal jika kita ingin memusnahkan mereka sepenuhnya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, itulah sebabnya aku memutuskan untuk memberi mereka pelajaran setelah serangan mendadak kita sebelum mundur. Aku berterima kasih atas semua bantuan kalian. Untungnya, tidak banyak korban kali ini. Tai mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, kalian adalah rekan permaisuri salju dan permaisuri es, dan itu berarti kalian akan selalu menjadi sahabat utara ekstrim. Jika kalian membutuhkan bantuan kami di masa depan, jangan ragu untuk mengirim seseorang ke sini untuk memberi kami instruksi. Ia membungkuk sambil berbicara dan mengulurkan telapak tangannya menghadap ke atas di depan Huo Yuhao. Ia berwujud manusia, tetapi ototnya masih jauh lebih kuat daripada Huo Yuhao. Ada kepingan salju biru es di telapak tangannya yang lebar, yang sepertinya terbuat dari es dan salju. Namun, Huo Yuhao terkejut ketika ia mengambilnya. Menyadari bahwa kepingan salju itu sebenarnya suam-suam kuku, tetapi ia dapat dengan jelas merasakan aura mengerikan Ultimate Ice yang terkandung di dalamnya. Ini surat perintah Ratu Salju. Diberikan langsung oleh Ratu Salju. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, kirimkan saja seseorang ke utara jauh dengan surat perintah Ratu Salju itu. Dan kami akan mengikuti instruksi atau permintaan apapun yang Anda ajukan. Terima kasih. Huo Yuhao tidak menolak tawarannya. Dan ia memasukkan surat permaisuri salju ke dalam alat penyimpanan jiwanya. Kekuatan utara ekstrim sangat tangguh. Terlebih lagi, utara ekstrim berbatasan dengan wilayah utara jiwa surgawi dan kekaisaran Dowling. Mungkin ia akan benar-benar membutuhkan bantuan mereka di masa depan. Raja Iblis Salju Titan berdiri tegak. Tugas kita telah selesai, dan kita akan pergi. Sampaikan salamku kepada permaisuri salju. Tai, cahaya biru bersinar saat permaisuri salju berkilauan di samping Huo Yuhao. Raja setan salju buru-buru membungkuk untuk menyambutnya saat dia muncul, dan Raja beruang es membuat posturnya sedikit lebih glamor. Permaisuri salju menatap Raja Iblis Salju dengan serius dan berkata, aku serahkan utara ekstrim padamu, Tai. Aku akan memberimu ini. Dengan ini, kau akan mampu melewati satu terobosan lagi. Permaisuri salju melambaikan tangannya sambil berbicara, dan seberkas cahaya biru melesat ke arah Raja Iblis Salju. Raja Iblis Salju menangkapnya tanpa sadar, dan tatapannya berubah drastis sesaat kemudian. Ia berlutut di depan Kaisar Salju dengan suara keras, matanya tertutup kabut. Terima kasih, Permaisuri Salju.
Aku akan selalu mengingat jasamu yang telah memperpanjang umurku. Ia bersujud 3 kali dengan hormat di hadapan permaisuri salju. Sebelum bangkit berdiri dan melangkah pergi bersama suku Titan Snow Devils-nya. Huo Yuhao tentu tahu apa yang diberikan permaisuri salju kepadanya, tetapi ia tidak berniat menghentikannya. Ia tahu bahwa permaisuri salju sedang membantunya membangun persahabatan. Hubungannya dengan Utara Ekstrim akan terjalin erat melalui hubungan ini. Raja Beruang Es melirik Raja Setan Salju Titan dengan iri dan menggerutu sambil bergumam, "Apa yang membuatmu begitu bahagia? Aku akan punya milikku sendiri nanti." Permaisuri Salju meliriknya dan berkata, "Kau akan mengikuti Yu Hao untuk saat ini. Gunakan beberapa hari ini untuk mengobati lukamu. Dan kami akan berangkat setelah kau sembuh." Bagian kedua kalimatnya ditujukan pada Huo Yuhao, dan ia pun menghilang ke dalam tubuhnya setelah itu. Raja Beruang Es mengangguk patuh saat tubuhnya yang gemuk kembali terduduk di atas salju. Suhu salju begitu rendah sehingga orang biasa akan kehilangan nyawa jika berbaring di permukaan seperti itu. Tetapi Raja Beruang Es tampak menikmatinya. Huo Yuhao berbalik dan menatap perkemahan Kekaisaran Matahari Bulan di kejauhan, dan senyum tipis perlahan muncul di wajahnya. "Aku kalah terakhir kali, Juzi, tapi kali ini aku berhasil membalasnya. Kuharap kau mengerti maksudku, dan segera tinggalkan tempat ini secepat mungkin." Ia tidak khawatir pelajaran yang diberikannya tidak cukup. Begitu banyak pangkalan dan struktur telah hancur, dan betapapun enggannya Juzi. Ia tidak dapat merekonstruksi semuanya dan melanjutkan penggalian dalam waktu sesingkat itu. Pada akhirnya, tidak mudah baginya untuk mengangkut semua instalasi struktural itu sejak awal. Biaya penggaliannya juga sangat mahal, dan ia mungkin tidak dapat merakitnya dalam jumlah yang sama dalam waktu 2 bulan. Huo Yuhao memang mempertimbangkan untuk mengambil kembali beberapa logam langka itu, tetapi tempat ini sangat dingin, dan melakukannya akan menjadi tugas yang sangat sulit. Lagi pula, kekuatan individunya terbatas. Ia juga mempertimbangkan untuk meminta bantuan para iblis salju Titan, tetapi Raja Iblis Salju Titan ada di sini hanya karena bantuan permaisuri salju. Dan ia tidak bisa begitu saja memimpin penguasa baru Utara Ekstrim. Ia pun mengurungkan niatnya untuk melakukan hal ini. Setelah pelajaran ini, Kekaisaran Matahari Bulan harus berpikir panjang dan keras jika mereka ingin mencoba menggali logam langka di sini lagi. Huo Yuhao bisa berbuat lebih banyak selama periode waktu ini. Dan ia akan punya waktu untuk menyampaikan informasi ini ke Akademi. Akademi akan menghubungi Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Dowling, dan mereka pasti akan melakukan sesuatu. Huo Yuhao memberitahu Raja Beruang Es untuk terus mengobati lukanya di sini sementara dia menyelinap kembali ke perkemahan Kekaisaran Matahari Bulan untuk mengintainya. Huo Yuhao tidak mengalami masalah berarti tanpa alat jiwa pengintai udara. Ia tidak perlu khawatir tentang apapun dengan kemampuan penyembunyiannya. Huo Yuhao menatap ke bawah dari kejauhan, dan ia bisa melihat betapa menyedihkannya perkemahan Kekaisaran Matahari Bulan. Langit sudah cerah, dan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan jelas sedang bekerja keras. Mereka mengumpulkan dan menyelamatkan mesin-mesin mereka yang rusak. Dan mereka tampak seperti sedang membongkar perkemahan mereka secara bersamaan. Senyum tipis muncul di sudut mulut Huo Yuhao. Apakah mereka akhirnya akan pergi? Mesin yang rusak bukanlah kerugian yang paling menyakitkan, karena mesin dapat diisi ulang dan diperbaiki. Namun, banyak tenda mereka telah hancur. Dan itu berarti banyak prajurit tidak lagi memiliki tempat berlindung atau tempat untuk beristirahat. Itu fatal di tempat yang dingin seperti Utara Ekstrim. Karena Juzi dapat memimpin pasukannya dengan kepatuhan yang ketat,
maka ia harus memiliki reputasi dan prestise yang relatif baik di dalam pasukannya. Jadi ia tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Selain itu, ia masih harus mempertimbangkan bahwa Juzi akan memberitahu Kekaisaran Dowling. Mundur adalah satu-satunya pilihannya dalam situasi seperti itu. Soal mineral-mineral dan barang-barang lain yang sudah digali tentara, dia biarkan saja mereka mengambilnya. Dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Lagi pula, mereka belum berhasil menggali banyak. Memang, setelah penyesuaian di pagi hari, Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api menyimpan banyak alat jiwa mereka yang rusak atau hancur. Alat-alat itu memang rusak, tetapi logam langka di dalamnya masih sangat berharga. Mereka masih bisa menggunakan logam langka tersebut setelah diperbaiki atau didaur ulang, jadi mereka tidak bisa begitu saja membuang alat jiwa tersebut. Siang telah berlalu, dan pasukan telah makan siang sebelum bergerak menuju selatan, kembali ke wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Legiun Phoenix Api ditempatkan di belakang. Huo Yuhao memperhatikan mereka perlahan pergi. Dan ia tak kuasa menahan rasa kehilangan dan ratapan di hatinya. Akhirnya ia berdiri berseberangan dengan Juzi. Bagaimana mungkin ia bisa menghadapinya lagi di masa depan dalam keadaan seperti ini? Hai, kuharap kita tidak bertemu lagi di medan perang. Tapi karena dia salah satu marsal Kekaisaran Matahari Bulan, bisakah kita benar-benar menghindari pertemuan di sini lagi? Huo Yuhao masih ragu ketika tiba-tiba ia melihat bola cahaya merah muncul di perkemahan tentara yang tandus. Cahaya merah menyala itu berkedip sangat redup, tetapi sangat menyilaukan di atas tanah putih bersalju. Huo Yuhao terlalu jauh, sehingga ia tidak bisa melihat dengan jelas bahkan dengan mata roh dan mata setan ungunya. Ia harus mengaktifkan mata takdirnya saat ia fokus pada area itu. Dia segera menyadari ada seseorang yang berdiri di salju, dan cahaya merah ini berasal darinya. Bukankah itu Juzi? Pada saat ini, wajah Juzi yang cantik dan pucat dipenuhi kesedihan dan kecantikan yang suram, dan dia menatap ke arahnya. Dia menungguku. Dia menduga aku akan datang ke sini untuk mencari tahu. Huo Yuhao merasakan jantungnya bergetar saat dia menghela napas, dan dia akhirnya terbang ke arah Juzi. Juzi melihatnya terbang ke arahnya dari kejauhan. Dan kesedihan di raut wajahnya perlahan memudar. Senyum tipis muncul di bibirnya, dan ia berpikir dalam hati bahwa musuh bebuyutannya itu ternyata punya hati nurani. Huo Yuhao melayang ke tanah sekitar 5 meter dari Juzi. Mereka saling menatap, ekspresi mereka dalam dan rumit. Kau menang kali ini, Juzi menggerutu pelan, dia jelas sedikit kesal. Huo Yuhao menghela napas dan berkata, sebenarnya, aku tidak ingin menang. Seandainya saja kita tidak berdiri di pihak yang berseberangan. Kalau begitu berdirilah di sisiku. Juzi membalas dengan marah, jika kau datang padaku, kita tidak akan lagi berdiri di sisi yang berlawanan, kan? Huo Yuhao terdiam. Ia terdiam sejenak sebelum berkata perlahan, kita punya keinginan dan keyakinan masing-masing. Aku tahu kalau kau bersikeras melanjutkan jalan ini, kau takkan bisa meyakinkanku. Tidakkah kau lihat aku belum berusaha meyakinkanmu? Apa kau tidak takut aku sudah menyiapkan jebakan di sini? Juzi tiba-tiba berkata dingin. Apa kau lupa apa yang kukatakan padamu hari itu? Hatimu terlalu lembut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang berbelas kasih tidak bisa memegang otoritas militer. Jika aku berada di posisimu tadi malam, aku akan melancarkan pembantaian ketika aku memiliki keuntungan mutlak. Aku akan melakukan apapun yang ku bisa untuk melemahkan kekuatan musuhku. Dan yang terbaik adalah jika aku bisa menyingkirkan diriku sendiri, sang dalang.
Itu akan menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan sesuatu sekali dan untuk selamanya. Tapi kau tidak melakukannya, dan kau masih berani datang menemuiku dari jarak sedekat itu. Apa kau tidak takut aku sudah menyiapkan penyergapan lagi? Kau tidak mungkin selalu beruntung menghindari penangkapan, dan ketika aku sudah siap, mustahil bagimu untuk menangkapku. Setidaknya, kau tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Huo Yuhao tertawa dingin. Tapi aku tidak pernah menganggapmu musuhku. Kalimat sederhana Huo Yuhao menghilangkan ekspresi garang Juzi. Dan dia hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tidak pernah menganggapmu musuhku. Kalimat itu sederhana, tapi sangat menyentuh hati Juzi. Kemarahan di wajahnya menghilang, digantikan oleh senyum polos. Ia menghela napas pelan sambil bergumam pada dirinya sendiri, kau memang pantas menjadi pria pilihanku. Sebodoh apapun dirimu, kau tetaplah manis dan bodoh. Tapi pada akhirnya kita hanya bisa menjadi lawan. Kau menang kali ini, tapi mungkin tidak di lain waktu. Kuharap kita bisa bertemu lagi selambat mungkin. Karena aku sungguh tidak ingin kau menjadi lawanku. Bukan karena kau sulit dihadapi, tapi karena aku tidak sanggup melakukan apapun padamu. Kau boleh pergi. Huo Yuhao menatapnya dengan tenang dan berkata, apakah ini benar-benar tidak bisa diubah, Juzi? Juzi menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Huo Yuhao tidak lagi mencoba menasihatinya. Ia tahu bahwa ia telah mengambil keputusan sejak lama, dan ia hanya bertanya karena ia masih berpegang teguh pada seutas harapan. Juzi menatap langit dan bergumam dalam hati, mungkin aku akan memberimu hadiah saat kita bertemu lagi nanti. Tapi aku tidak bisa memberikannya padamu. Huo Yuhao menatapnya dengan curiga. Dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Kenapa kamu tidak pergi? Juzi bertanya lagi dengan marah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, selamat tinggal. Jika kita bertemu lagi, kuharap kita tak perlu lagi bermusuhan. Aku sungguh berharap kau tetap menjadi seniorku, teman belajarku dulu, dan senior yang sama yang membantu mengobati lukaku. Aku pergi, Juzi. Dan kau harus menjaga dirimu sendiri. Jika suatu hari nanti kita akhirnya tak perlu lagi bertarung sampai mati di medan perang, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu dan memenuhi keinginanmu. Huo Yuhao menatapnya dalam-dalam sebelum dia naik ke langit dan terbang ke kejauhan. Juzi menghentakkan kakinya keras-keras sambil melihatnya menghilang di balik cakrawala. Ia mulai berteriak kesal, dan seluruh dirinya seakan tenggelam dalam histeria. Ia berhasil menenangkan diri setelah beberapa saat, lalu berkata dengan marah, Juzi, kau bilang hatinya lembut, tapi bukankah hatimu juga? Kenapa kau tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Kau tahu betul dia mungkin musuh tersulit yang harus dihadapi, dan kau harus membunuhnya. Kau tak akan khawatir lagi jika dia mati. Dan kau bisa melakukan apapun yang kau mau tanpa ada yang menghalangi. Ia masih berbicara sendiri ketika lingkaran-lingkaran sosok merah menyala perlahan muncul 100 meter di sekelilingnya. 4 alat jiwa raksasa perlahan muncul, dan bayangan merah dengan cepat menghampiri Juzi. Itu adalah Fire Phoenix Douluo, Luan Feng. Kenapa kau tidak memberi perintah? Komandan, Luan Feng mengerutkan kening saat dia bertanya pada Juzi. Juzi menoleh ke arahnya, dan matanya perlahan berubah basah saat dia tiba-tiba menghambur ke pelukan Luan Feng dan menangis terseduh-seduh. Luan Feng tertegun sejenak. Lalu tiba-tiba dia mengerti sesuatu sambil menghela napas pelan dan memeluk Juzi sambil menggelengkan kepalanya dengan jengkel. Huo Yuhao masih melayang di udara di kejauhan sambil memperhatikan semua yang terjadi di tanah, dan senyum dipaksakan muncul di wajahnya. Juzi,
Tahukah kau bahwa aku lebih suka kau yang memberi perintah untuk menyerangku? Jika itu masalahnya, mungkin aku bisa mengeraskan hatiku untuk menghadapimu di masa depan. Tapi karena kelembutanmu, hatiku tak bisa mengeras untuk melakukan apapun padamu. Juzi begitu licik, bagaimana mungkin ia bisa tertipu lagi? Bagaimana mungkin ia tidak mempertimbangkan bahwa Juzi bisa saja mengatur penyergapan? Hanya wujud spiritualnya yang ada di sana, bukan tubuh aslinya. Dan jika Juzi memberi perintah untuk menyerangnya, wujud spiritualnya punya banyak cara untuk melarikan diri. Huo Yuhao jauh lebih berhati-hati karena kesalahan yang telah dilakukannya sebelumnya. Namun Juzi tidak bergerak, dan ia juga tidak bisa mengatakan apapun yang tidak berperasaan. Mereka memang sempat berselisih dan percikan api beterbangan. Tetapi semuanya akhirnya larut menjadi perpisahan yang memilukan. Juzi marah pada dirinya sendiri, tetapi bukankah Huo Yuhao juga membenci dirinya sendiri karena berhati lembut? Juzi pergi, dan ia membawa serta orang-orang kepercayaannya. Ujung utara kembali tenang, dan yang tersisa hanyalah bekas-bekas penggalian. Huo Yuhao kembali ke tempat Raja Beruang Es beristirahat, lalu duduk di sampingnya dengan kaki bersilang dan mulai bermeditasi. Ia segera menenangkan diri dan memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi di tengah dinginnya kutub utara. 3 hari berlalu dengan cepat, dan luka Raja Beruang Es telah pulih sepenuhnya. Huo Yuhao akhirnya kembali melanjutkan perjalanannya bersama Raja Beruang Es, langsung menuju kota naga. Ia masih harus bertemu dengan Nan Qiu Qiu, yang telah menunggunya di sana. Kota naga sama sekali tidak terpengaruh oleh kekaisaran matahari bulan, dan semuanya kembali seperti semula, meskipun kota itu masih ditembus oleh peralatan jiwa dan teknologi. Peralatan jiwa kekaisaran matahari bulan masih meliuk-liuk ke dalam cara hidup para bangsawan dan warga kekaisaran jiwa surgawi. Huo Yuhao membawa Raja Beruang Es, yang berwujud manusia, kembali ke toko kain. Nan Qiu Qiu sudah sangat khawatir karena menunggu, dan langsung sangat gembira saat dia kembali. Kau masih tahu cara kembali. Kau sudah pergi berhari-hari, tapi kau tidak mengirim pesan sama sekali. Nan Qiu Qiu berkacak pinggang sambil berteriak marah pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menempelkan jari telunjuknya di bibir sambil merendahkan suaranya dan menjelaskan, aku berada di utara ekstrim beberapa hari terakhir, jadi bagaimana mungkin aku membalas pesanmu? Ada orang lain di sini. Tenanglah. Nan Qiu Qiu baru menyadari bahwa seorang pria bertubuh gemuk telah mengikuti Huo Yuhao ke dalam. Pinggang, kepala, dan tubuhnya bulat. Dan perutnya yang seperti telur masuk ke halaman terlebih dahulu sebelum ia melihat wajah gemuknya yang penuh senyum. Siapa ini? Nan Qiu Qiu bertanya dengan curiga. Raja Beruang Es tidak menunggu Huo Yuhao memperkenalkannya, dan ia melangkah cepat beberapa langkah ke depan sambil berkata kepada Nan Qiu Qiu dengan hormat, Anda pasti nenek. Salam, Nek. Saya bayi kecil. Nenek, nenek. Nan Qiu Qiu menatapnya dengan rahang mengatup dan mata terbelalak. Huo Yuhao merasa matanya menghitam. Dan ia tak kuasa menahan diri untuk menamparkan kepala Raja Beruang Es. Dia bukan nenekmu. Jangan bicara omong kosong. Raja Beruang Es menarik kepalanya seperti kura-kura yang terluka. Kakek, wanita ini cantik sekali, jadi kukira dia nenekku. Ternyata bukan. Nan Qiu Qiu menatap tubuh besar bayi kecil sebelum berbalik ke arah Huo Yuhao dan berkata, tunggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau harus menjelaskan ini padaku. Kau sudah pergi selama setengah bulan, dan kau membawa cucumu yang gemuk. Huo Yuhao menjawab dengan senyum terpaksa. Dia kerabat jauhku, dan aku seniornya. Ia hanya bisa menjelaskan semuanya seperti itu.
Kalau tidak, Nan Qiuqiu mungkin akan menghujaninya dengan lebih banyak pertanyaan dengan kepribadiannya yang sangat ingin tahu. Kerabat jauh, Nan Qiuqiu melirik bayi kecil beberapa kali dengan curiga. Ia merasa si gendut ini sama sekali tidak sederhana. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, Qiuqiu, aku menghadapi masalah yang cukup besar kali ini. Aku berhasil mengetahui tujuan pasukan di sini. Mereka datang untuk menggali logam langka di perbatasan utara ekstrim, dan mereka telah menemukan di mana urat logam langka berada. Mereka telah mundur, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan kembali lagi di masa mendatang. Kita harus menyampaikan informasi ini sesegera mungkin, agar akademi dapat mempersiapkan tanggapan. Nan Qiuqiu bertanya, lalu bagaimana dengan urusan yang dipercayakan kakak tertua kepada kita? Apakah kita tidak akan pergi? Tentu saja, itu masih harus dilakukan, kata Huo Yuhao dengan kesal. Itulah alasan kita harus berpisah. Aku akan menulis surat, dan kau akan mengirimkannya kepada kakak tertua agar dia bisa menyampaikannya langsung kepada tetua Xuan. Aku akan menyelesaikan tugas yang diberikan kakak tertua kepada kita. Alis Nan Qiuqiu terangkat saat ia membalas, HMPH, sudah kuduga. Kau memang tidak mau melakukan apapun padaku. Dan kau selalu mencari cara untuk mengusirku. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, sial, bukankah ini terjadi karena rencana kita tidak bisa mengimbangi apa yang terjadi? Masalah ini terlalu penting. Lagi pula, aku akan menggunakan wadah untuk menyimpan sepotong kristal es ilahi. Dan kau akan membawanya kembali untuk Guru Xuan agar beliau bisa memeriksanya dan memutuskan apakah kristal itu cocok untuk membuat alat jiwa, dan jenis alat jiwa apa yang cocok untuk kristal itu. Ada manfaatnya untukmu juga. Kristal itu jumlahnya cukup banyak, dan semuanya berasal dari Sekte Naga Bumi. Nan Qiuqiu pasti akan mendapatkan sepotong alat jiwa apapun yang bisa mereka buat darinya. Tentu saja, kristal es ilahi itu tidak akan memiliki roh es. Itu bukan karena Huo Yuhao pelit, tetapi karena orang tanpa jiwa bela diri es tertinggi tidak bisa menggunakan roh es sama sekali. Kristal es ilahi tanpa roh es hanyalah logam langka tingkat atas, dan alat jiwa masih bisa dibuat darinya melalui metode tertentu. Ekspresi Nan Qiuqiu sedikit membaik setelah mendengar kata-katanya. Aku akan mengikutimu kali ini. Tapi ingat, kau berutang padaku. Apa yang harus aku lakukan padamu? Tanya Huo Yuhao. Nan Qiuqiu mendengus dan menjawab, aku tidak peduli. Kau hanya berutang padaku. Baiklah. Huo Yuhao menulis surat itu sebelum memberikan sepotong kristal es ilahi kepada Nan Qiuqiu agar ia bisa mengambilnya kembali. Ia tidak memberikan semuanya, karena tidak aman, mengingat Nan Qiuqiu akan membawa terlalu banyak barang berharga. Huo Yuhao mengantar Nan Qiuqiu keluar dari kota naga untuk menyampaikan rasa penyesalannya. Ia memperhatikan kepergian Nan Qiuqiu sebelum berbalik dan pergi jauh ke dalam kekaisaran jiwa surgawi bersama Raja Beruang Es, menuju hutan matahari terbenam. Hutan matahari terbenam tidak jauh dari ibu kota kekaisaran jiwa surgawi, kota Dou Surga. Huo Yuhao tak kuasa menahan napas ketika memikirkan kota Dou Surga, karena di sanalah Sekte Tang berasal. Namun kini, kota itu berada di tangan Kekaisaran Matahari Bulan, dan ia harus membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi merebut kembali kota ini di masa depan, jika memungkinkan. Huo Yuhao sudah memutuskan langkah selanjutnya. Ia harus mengunjungi hutan matahari terbenam untuk memastikan Mao besar dan Mao kedua baik-baik saja. Jika mereka baik-baik saja, maka semuanya baik-baik saja. Setelah itu, ia harus menjelajahi wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ia sendirian,
sehingga lebih mudah baginya untuk melakukan tugas pengintaian apapun. Ia ingin melihat penempatan Kekaisaran Matahari Bulan, dan ia juga ingin mengetahui berapa banyak orang Gereja Roh Kudus yang berada di dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ia juga ingin mencari jejak Tangya dan Ma Xiao Tao. Proses ini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama, dan itulah salah satu alasan mengapa ia tidak ingin membawa Nan Qiu Qiu. Jauh lebih mudah baginya untuk melarikan diri sendirian, tetapi situasinya akan berbeda jika Nan Qiu Qiu bersamanya. Huo Yuhao mengandalkan deteksi spiritualnya yang kuat saat ia terbang di udara. Meskipun ia bertemu dengan beberapa alat jiwa pengintai udara milik Kekaisaran Matahari dan Bulan, ia berhasil menghindarinya dengan cerdik. Huo Yuhao khawatir dengan cedera Raja Beruang Es. Jadi ia sengaja mengendalikan kecepatan terbangnya. Mereka tiba di luar kota Tiandu setelah 2 hari. Pertahanan kota Dou Surga jauh lebih ketat dibandingkan dengan kota naga. Huo Yuhao dapat melihat dari jauh bahwa ada banyak alat jiwa pengintai udara di atas kota. Bendera Kekaisaran Matahari Bulan berkibar tertiup angin di tembok kota. Dan banyak tentara berpatroli dan berjaga-jaga. Dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam kota, tetapi dia tidak berani mendekat dari udara. Huo Yuhao menatap kota Dou Langit dan yakin bahwa Kekaisaran Matahari Bulan pasti memiliki banyak tentara yang ditempatkan di dalamnya, dilihat dari situasinya. Kota Dou Langit adalah ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dan salah satu kota paling terkenal dan kuno di benua itu. Kekaisaran Jiwa Surgawi pasti telah melancarkan serangan atau penyergapan terus-menerus dari pasukan mereka yang tersembunyi. Dan mungkin itulah alasan mengapa pertahanan di sekitar kota Dou Langit begitu ketat. Jika sekte-sekte penyendiri itulah yang bergerak, kota Dou Langit adalah target terbaik mereka.